Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh ada. Ini semua karena Tuhan baik dalam hidup ini. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, Allah begitu luar biasa pelihara jaga lindungi kita. Walaupun ada hal-hal yang kita alami, lemah, sakit, tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang luar biasa. Sebelum kita masuk di hari yang baru lebih melangkah lebih jauh, mari kita mau mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita. Dan kita berdoa, biarlah semua siapapun yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini boleh diberkati. Kita masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami berterima kasih kepada Allah yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah tinggalkan akan kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau sudah pelihara jaga lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang jaga lindungi, pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau dan menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dalam satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan melihat satu kisah yang luar biasa di mana Raja Salomo memberikan keputusan yang tepat. Secara akal manusia mungkin sulit dikerjakan oleh Salomo, tapi karena hikmat Allah yang dia punyai, hikmat Allah yang dia miliki, karena dia minta kepada Tuhan, maka ketika dia berhadapan dengan satu masalah, satu kasus yang luar biasa, dia dapat memutuskan dengan seadil-adilnya. Kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja 3. Kita akan melihat di ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Puji nama Tuhan. Satu kisah yang luar biasa terjadi pada waktu itu, ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan satu masalah yang luar biasa. Satu keadaan yang sulit diputuskan. Satu keadaan yang sulit untuk dicarikan jalan keluar. Ketika ada dua orang ibu, firman Allah berkata, kalau kita bisa melihat mulai dari ayat 19 sampai seterusnya, ada satu peristiwa ketika dua ibu, mereka memiliki sama-sama satu bayi. Ketika mereka tertidur, seorang ibu ini tanpa dia sadari, dia menindih bayinya hingga meninggal. Apa yang terjadi? Ketika dia bangun, dia melihat bayinya sudah meninggal. Dia tukarkan bayinya yang sudah meninggal dengan bayi yang masih hidup yang dimiliki oleh ibu yang satunya. Ketika ibu yang satu yang memiliki bayi yang hidup, dia bangun. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat bayinya sudah meninggal. Dan hal ini terus terjadi. Dan kasus ini mereka bawa kepada raja. Ketika Salomo melihat keadaan yang terjadi, ketika Salomo melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan dua wanita ini, mereka saling sama-sama mengklaim bahwa bayi yang hidup ini adalah mereka punya. Ibu yang mempunyai bayi yang hidup ini mengatakan bahwa itu adalah bayiku. Tapi ibu yang meninggal, yang menindih anaknya, dia mengatakan itu bukan anakmu, tapi itu anakku. Ketika masalah ini datang, dihadapkan kepada Salomo, ada satu sikap, ada satu tindakan yang luar biasa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh raja pada saat itu.
Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ke-22, firman Allah berkata, kata perempuan yang lain itu bukan anak pula yang hidup dan anak pula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anak mula yang mati dan anak pula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anak pula yang hidup ini dan anak mula yang mati. Yang lain berkata, bukan anak mula yang mati dan anak pula yang hidup. Ada satu peristiwa yang begitu pelik ketika raja melihat hal ini. Ada satu tindakan raja yang luar biasa. Ada satu respon daripada Raja Salomo untuk menyelesaikan kasus ini. Di dalam ayat yang ke-24, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanya pedang ke depan raja. 25, kata raja, pengalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, pengalah dia. 27, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Satu peristiwa yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh raja pada saat itu. Sulit sukar secara manusia. Tapi Raja Salomo mengambil satu jalan tengah, tindakan yang luar biasa. Sehingga bayi yang hidup ini kembali kepada ibunya. Bukan karena Salomo bisa, bukan karena Salomo pintar. Jawabannya kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-11, dalam pasal yang ketiga. Firman Allah berkata, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ada tawaran daripada Allah untuk diberikan kepada Salomo. Apapun yang Salomo minta, Allah akan berikan. Apapun yang diinginkan oleh Salomo, Allah turuti. Umur panjang, kekayaan. Tapi semua itu tidak diingini oleh Salomo. Salomo tidak membutuhkan kekayaan. Salomo tidak membutuhkan umur yang panjang. Tapi yang dibutuhkan oleh Salomo adalah hikmat, pengertian daripada Allah. Karena Salomo tahu dia akan menghadapi satu peristiwa, satu keadaan yang sulit, dan untuk memutuskan hal itu dia perlu hikmat daripada Allah yang ada dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, lewat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita mau belajar seperti Salomo. Kita perlu kekayaan. Mungkin kita menginginkan umur panjang. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, kekayaan tidak akan pernah bisa menolong kehidupan kita. Ketika kita dalam satu masalah yang besar, satu persoalan yang begitu berat, terkadang apa yang kita punya, apa yang kita miliki, seringkali mengecewakan kehidupan kita. Mari kita mau belajar seperti Salomo. Dia hanya membutuhkan hikmat daripada Allah. Dan ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah yang luar biasa, masalah yang tidak mungkin diatasi ketika Salomo tidak memiliki hikmat Allah. Dan ketika dihadapkan dengan Salomo, Salomo bisa memutuskan dengan baik karena hikmat Allah ada di dalam kehidupan Salomo. Di dalam ayat yang ke-28 kembali kita baca, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Luar biasa. Hikmat Allah, pemahaman pengertian daripada Allah dapat menyelesaikan masalah yang sulit, yang sukar diselesaikan manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita berharap bersandar kepada apa yang ada di sekitar kita.
Tapi mari melihat keadaan yang sulit sukar hari-hari ini, tetap minta hikmat daripada Allah, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar renungan pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan Raja Salomo, ketika Engkau mengizinkan untuk Salomo memiliki kekayaan, Engkau izinkan Salomo untuk memperpanjang umurnya, tapi Salomo tidak membutuhkan semuanya itu. Dia membutuhkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Karena Salomo tahu ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah yang besar, semua yang ada, kekayaan, hikmat apapun juga itu tidak akan mampu menolong dia. Hanya hikmat daripada-Mu Tuhan, hanya pemahaman daripada-Mu Tuhan yang dapat menolong kehidupan Salomo. Ketika Salomo menghadapi satu masalah yang terbesar, dia dapat menyelesaikan dengan luar biasa karena Engkau ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapa di surga, seberapapun yang kami sudah dengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan bawa kami Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau waktu-waktu yang lalu, hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kami mengandalkan apa yang kami punya, apa yang kami miliki Tuhan, tapi semuanya itu terbatas untuk menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pelayanan yang ada, pengerja, bahkan seluruh wadah-wadah yang ada, sidang jemaat-Mu mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai lanjut usia, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Mari persatukan kami umat-umat-Mu Tuhan, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar kemenangan Tuhan. Bawa umat-umat-Mu Tuhan selalu berharap dan setia kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, sebelum umat-umat-Mu membuka pekerjaan usahanya Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong berkati Tuhan. Biarlah sepanjang pagi hari ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Sambut hari yang pagi ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.